Ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Niki badhe kula waos matane mawon. Matan kitab Sulamit Taufik. Ini syarahe nderek mawon Bu, syarahe untuk nanti kedepannya syarahnya ikut saja. Yang penting memahami matan dulu. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran bi alla yuslaba ismuhu bi mukhalatati tahirin yastaghnil ma'u anhu wa alla yataghayyara binajisin walau taghayyuran yasiran wa in kana al ma'u dunal qullataini zida alla yulaqiyahu najisun ghairu mahfuwin anhu wa lastu'mila fi raf'il hadathi au izalati najisin. Niki pembahasanipun taksih wonten ing pasal syarat-syarat sesuci, meliputi mandi, wudu, dan juga tayamum. Sudah saya jelaskan apa-apa saja syarat-syaratnya sesuci, yaitu harus beragama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga tidak ada penghalang sampainya air ke kulit, dan juga ada as-sayalan, air yang mengalir, artinya mengalir ke badan. Terus selanjutnya air yang digunakan untuk bersuci, entah itu wudu ataupun mandi ataupun menghilangkan najis, adalah air yang suci dan mensucikan. Niki kula pun ngrangkum sudah mencatat ringkasan tentang hukum-hukum air supaya lebih enak untuk dipaham. Bagi yang membawa buku ya harap dicatat. Wong sampean kan ngaji dhewe nggak bawa buku, nggak bawa pulpen nggih. Iya, didhawuhaken ma kutiba qarra wa ma hufidha farra. Yang artinya sesuatu yang ditulis, yang dicatat itu qarra, tetap sampeyan wis kelalen weruh tulisan bakal kelingan. Wa ma hufidha farra, yang dihafal akan lari, akan hilang. Oke, sampean sekarang hafal, besok masih hafal. Coba ketika seminggu kemudian hafalannya hilang, pantakon sapa. Nggih napa nggih? Golek catatan langka. Jadi ma kutiba qarra wa ma hufidha farra. Yang ditulis akan terus ada, yang dihafal akan hilang. Jadi ya termasuk syarat wong ngaji kudune gawa pulpen karo buku nggih. Iya.
Ya ala kulli hal mun sampeyan tekan mriki niat ngaji wis oleh berkah. Ya oleh berkah-berkah tok pahame kan durung mesti ngene mboten. Ya lumayan lah lumayan ya. Cara mlebu swarga ya jadi penjaga lah ya. Jadi ganjel ya lumayan lah ya. Yang penting ganjelnya swarga. Nggih. Dipun dawuhaken malih al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibarat hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Sedangkan tali untuk mengekangnya, tali untuk mengikatnya itu adalah tulisan, menulis. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikatlah hewan buruanmu, yaitu ilmu, dengan tali yang kuat. Jangan sampai terlepas. Wa minal hamaqati antasida ghusalatan wa tatrukuha bainal khalaiki taliqah. Termasuk orang yang hamaqah, dzu hamaqatin. Hamaqah maknanya apa? Bahasa kita komprong. Komprongnya wong goblok, wong blokon. Orang yang bodoh adalah orang yang berburu hayawan tapi tidak membawa ikatan, tidak membawa tali. Wis weruh hewan buruane tapi dia lepaskan saja. Niatnya berburu tapi orang gawa apa? Orang gawa tali. Pada bene wong maring kali pan niat mancing orang gawa pancingan. Kira-kira angsal apa mboten? Disebut apa? Disebut sampean sing ngomong. Cara kita be hamqa atau dzu hamaqatin. Paham nggih? Jadi ya pan mancing ya gawa pancingan. Pan berburu ya gawa tali. Pan perang yang gawa senjata. Lah termasuk pan ngaji yang gawa pulpen kali napa? Kali buku. Sampeyan aja turu Imam Syafi'i durung kelas. Imam Syafi'i niku beliau niku dari kecil beliau yatim. Ibunya menjual apa saja yang penting Imam Syafi'i bisa berangkat untuk ngaji, bisa belajar. Akhirnya beliau belajar di halakohnya Imam Malik, Malik bin Anas. Penggagas daripada mazhab Maliki. Karena nggak punya apa-apa, Imam Malik kosongan mangkat maring halakoh, maring pengajian. Aja ditiru sampean. Ketika Imam Malik, guru Imam Syafi'i, menerangkan, menjelaskan, mengimla tentang hadis dalam kitab Muwatta, waktu itu ada 18 hadis. Yang lain bawa pulpen dan buku ditulis. Keterangan Imam Malik ditulis. Imam Syafi'i di barisan belakang karena waktu itu masih kecil, beliau seperti ini. Seperti itu. Jadi kayak wong dolanan. Imam Malik deleng lagi dan yang bocah ngaji tapi dolanan. Ngaji tapi napa? Dolanan. Jadi seperti ini. Wis rampung ngaji diundang. Sampean siapa? Man anta? Dari mana? Nah Muhammad bin Idris bin Syafi' ila akhirih disebutkan nasabnya. Dari mana ente? Dari apa namanya? Dari Ghazah. Terus kemudian dari Baghdad ya, dari Ghazah ya. Bisane kon ngaji dolanan sih. Wahai imam saya enggak main-main, kula mboten dolanan. Lah kon mau kok iki piye-piye? Kula nulis keterangan jenengan. Saya tulis semua keterangan jenengan, saya tulis semua di sini. Nek jenengan kersa kula waosaken sakniki. Semua lengkap dari awal dari A sampai Z. Coba ndeleng kayak apa? Akhirnya ditulis. Apa dibacakan? Jenengan wau niki hadis dari 18 hadis sebutkan semua. Tidak ada yang tertinggal. Apa yang dikata oleh Imam Malik? Ya Muhammad ittaqillah. Fa innahu sayakun laka sya'nu. Muhammad artinya ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, kon kan duwe hal sing luar biasa. Jadi apa namanya? Imam Malik mengakui betul-betul kehebatan daripada Imam Syafi'i. Ya, sampai aja tiru Imam Syafi'i ya, kurung kelas ya. Ipan mangkat ya, gawa pulpen, gawa buku. Pan dolan kayak gini orang bakal mampu nggih. Iya.
Geras-gerasan ya ora bakal bisa nggih. Durung pangkate Imam Syafi'i. Sampai Imam Syafi'i niki cerita Imam Syafi'i termasuk menjadi murid yang paling disayangi oleh Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i sudah diberi izin untuk berfatwa, untuk mengajar, Imam Malik mencoba untuk hadir di darsnya Imam Syafi'i. Coba kayak apa? Tapi Imam Malik itu menyamar, tidak, supaya Imam Syafi'i tidak tahu. Di halaqah dars seperti ini menyamar Imam Malik. Rokna, Imam Syafi'i hasil rampung. Imam Malik kemudian mendatangi satu amud, amud itu apa namanya ini? Tiang. Menulis seperti ini, menulis pesan kepada orang-orang. Man arada al-ilman nafisa fa'alaihi bi Muhammad ibn Idrisa. Yang artinya, siapa-siapa yang menghendaki ilmu yang nafis, maka fa'alaihi bi Muhammad ibn Idris. Maka peganglah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris adalah nama daripada Imam Syafi'i. Man aradal ilman nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i melihat tulisan ini, langsung tahu pasti Imam Syafi'i nulis. Man aradal ilman nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Di bawahnya ditambahi oleh Imam Syafi'i. Apa tambahannya? Fa kaifa la yakunu dzalik wa huwa tilmidzuka ya Malik. Fa kaifa la yakunu dzalik, bagaimana dia tidak seperti itu? Menjadi orang yang hebat seperti itu. Wa huwa tilmidzuka ya Malik. Dia adalah tilmidmu, muridmu wahai Imam Malik radhiyallahu anhuma. Wa nafa'ana bi ulumihima. Amin Allahumma. Jadi pesannya apa pesannya? Ya, ketika ingin belajar, jangan melihat Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i belajar tanpa kitab, belajar tanpa buku, belajar tanpa pulpen, karena beliau nggak punya, orang bocah yatim. Iya. Tuku kitab karo tuku rokok, eman bundi. Nggak tuku rokok enteng, nggak tuku kitab apa. Padahal regane pada bayang. Ya, kita Sulam Taufik berapa di koperasi? Bulan saya paling ya, bulan saya Samsung bila saya ini. Iya. Itu kitab Imam sampean gawa kitab niku nggo sebulan ora prakat. Sebulan ora rampung. Kulo ngaos Sulam Taufik niki sekawan tahun baru halaman 25. Berarti khatamnya butuh 10 tahun. Ya ora prakat, orang teng-teng. Jadi rokok sedina Samsung sebungkus enteng. Sebulan pira nggih? Wa minal hamaqati antasida ghuzalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi talika. Nggih, Bun. Niki kula ringkes mawon kesepakatan. Niki secara ringkasan seperti ini. Ini menjelaskan tentang bab air. Bab napa? Bab air. Tentang ahkamul miyah min haitsul hukmu. Dilihat dari sisi hukumnya. Air secara hukum dibagi menjadi 3. Dados pinten? Dados 3. Secara hukum sucinya ya, bukan cerita hukum makruh atau tidak makruhnya. Ini cerita hukum kesuciannya, boleh dipakai untuk suci apa enggaknya. Bukan mencerita tentang, kalau diceritakan tentang hukum-hukumnya nanti tambah lebar. Ada ma'ul musyammas, musakhon dan lain-lain. Yang pertama ada air namanya air suci mensucikan atau disebut tahir mutahhir. Airnya suci dan dia bisa mensucikan yang lain. Namanya tahir mutahhir. Paham nggih? Cekeli siji tahir mutahhir. Suci, dia zatiahnya suci, ain maknya suci dan bisa mensucikan yang lain. Mutahhirun li ghairihi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada air suci, tahirun fi nafsi, airnya suci. Tapi ghairu mutahhirin li ghairihi. Tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Hukum airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Kalau yang pertama suci dan mensucikan. Yang kedua suci tapi tidak
mensucikan. Ingin kula tafsir setunggal-setunggalnya. Sing nomor 3 enten banyu namine banyu sing najis. Ma'un najisun atau ma'un mutanajjisun. Air yang terkena apa? Najis. Kalau najis berarti sudah tidak suci lagi. Paham napa mboten niki? Jadi enten pinten hukumnya banyu? Enten pinten? 3 niki dieling-eling. Sing pertama tahir mutahhir, artinya apa? Suci dan mensucikan. Yang kedua tahir ghairu mutahhir, maknanya suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga air yang najis atau yang terkena najis. Dieling-eling, paham nggih? Bon. Sing pertama tahir mutahhir, air yang suci dan mensucikan, disebut juga dengan air mutlak. Pokoknya banyu. Wong ngomong kowe banyu, tidak ada embel-embel apa-apa. Tidak ada embel-embel air sayur, air jus, air teh, air kopi atau air mawar, tidak ada embel. Pokoknya air, banyu, wis mandeg banyu. Namanya maun mutlak. Artinya mutlak itu lepas daripada atau apa mutlak daripada kait yang mengikat. Seperti air mawar itu kan mengikat. Air mawar. Air teh itu kan mengikat, sudah jadi teh. Okay. Tapi banyu ya banyu terus mawar. Atau air yang ada kaitnya, ada embel-embelnya, tapi embel-embelnya bisa hilang. Seperti contoh embel-embel sumur atau laut. Air sumur. Saya mengambil dari sumur. Karena saya tahu ini ngambil dari sumur, saya katakan ini air sumur. Tapi coba saya bawa ke bawah, orang tidak melihat saya ngambil dari mana. Apakah akan mengatakan ini air sumur? Pasti ngomongnya ini air. Banyu apa ya? Ya banyu pokoknya. Paham nggak? Tapi seumpama ini air mawar, tak bawa kemana saja pasti orang mengatakan banyu mawar. Gini apa nggih? Ki ireng warna jadi kopi, tegau maring tibae pasti mau ngomongin apa? Kopi sudah. Ki dadi teh, tegau maring tibae namanya apa? Teh. Paham nggih? Jadi air yang suci dan mensucikan adalah air yang tidak punya embel-embel apa-apa. Pokoknya banyu. Paham nggih? Itu suci dan mensucikan. Jelas? Bon. Nomor kalih, jane nomor kalih. Nomor kalih enten istilah tahir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi. Air yang zatiahnya suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Lah ini ada dua macam air. Dua macam air. Temut-temut. Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan ada dua macam. Yang pertama air mustakmal. Air napa? Mustakmal. Apa makna mustakmal? Air yang sudah dipakai untuk bersuci. Yang sudah dipakai untuk apa? Sesuci, namanya mustakmal. Yang kedua, air yang berubah sebab sesuatu yang suci. Air yang berubah sebab sesuatu yang suci. Itu hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Bon. Saiki kula cerita mustakmal. Cerita air napa? Mustakmal. Air mustakmal dikatakan air itu mustakmal bekas untuk sesuci menjadi mustakmal. Tidak semua air setelah dipakai bersuci jadi mustakmal, mboten kabeh. Ana wong duwe kolam renang. Bareng kolam renang ana wong junubin jebur. Belum jebur, nawaitul ghusla li rafil hadaq jebur, belum jebur. Air tersebut sudah digunakan untuk jinabah. Gini apa nggih? Digunakan untuk bersuci. Apakah kemudian disebut air mustakmal? Air yang ada di kolam renang? Betul. Lah terus syaratnya apa? Air disebut mustakmal ada beberapa catatan ataupun syarat. Sing pertama banyune setitik. Banyune apa? Setitik. Lah niki banyu setitik segelas. Seumpama kok kula niat wudu, tek cemplung tangane, nawaitul wudu, atau tek cemplungna, maka
air yang sedikit ini berubah menjadi mustakmal. Kenapa? Karena sudah digunakan untuk berwudu. Paham napa mboten? Jelas guys, secuil. Yang kedua, digunakan untuk sesuatu yang wajib, yang fardu. Contohnya digunakan untuk berwudu, wudu yang wajib, wudu yang fardu, basuhan yang fardu. Kalau seumpama air sedikit, ini air segini sedikit, dikobok diniati wudu, tapi dudu wudu sing fardu, wudu sing sunnah. Namanya wudu apa? Tajaddudul wudu atau tajdidul wudu. Itu bagaimana? Bekas air wudunya tidak menjadi mustakmal. Kenapa tidak menjadi mustakmal? Karena wudunya bukan wudu fardu. Paham nggak? Kenapa? Karena wudunya adalah wudu Karena wudunya sunnah, maka air yang bekas digunakan untuk berwudu meskipun sedikit tidak menjadi mustakmal. Paham nggak? Jadi yang kedua digunakan untuk fardhu thaharah, bukan yang sunnah. Yang ketiga disebut mustakmal ketika air tersebut sudah terpisah dari anggota. Selagi masih nempel pada tubuh, maka belum dikatakan mustakmal. Ketika lepas baru dikatakan apa? Mustakmal. Banyu bekasane berarti sing pun pisah mustakmal. Ketika masih nempel dengan anggota tubuhnya belum dikatakan mustakmal. Durung mustakmal durung. Jadi contoh kados mekaten. Kula niat wudu tak tambalan iki nawaitul wudu'a. Kasih nempel nang banyu iki dereng mustakmal. Sampeyan tekamene sampeyan wudu niat cepetano. Lebokna maring-maring sampeyan. Itu belum dikatakan mustakmal. Lah wis dinggo susu sampeyan pip nggo niat wudu sampeyan. Ya tapi nya durung lepas ke sing banyune. Cepetan kon niat to mlebokna banyune. Paham ngoten iki. Jadi ketika sudah saya lepas baru ini mustakmal. Ketika masih saya pegang belum dikatakan apa? Mustakmal. Yang keempat, syarat keempat, dia memasukkan tangannya tidak niat irtiraf, tidak niat gawe cawuk. Kula wudu, wajahnya pun tak basuh, nawaitul wudu abyur, wajah tak basuh. Bareng kados niku kula badhe basuh tangan, tapi kula mlebetaken tangane teng banyu. Contoh banyu seember. Duh kayak primen ya mati geburan kok ilang kabeh. Ngira apa nggih? Ditusuk ora bisa terus priben. Kalau ternyata dimasukkan ke dalam air seperti ini, maka bekasnya menjadi apa? Mustakmal. Tapi kalau seumpama di luar, basuhnya di luar tidak menjadi mustakmal. Dengan syarat tangan yang dimasukkan ke dalam ember tidak diniati menghilangkan hadasnya tangan. Tapi ketika memasukkan air ke dalam ember diniati irtiraf. Dan ini tangannya dilebokna lagi pan nyawuk, wong angel sih ya, jokot, cawuk adalah jabak biur. Nah ini air yang di sini aman. Kenapa? Karena memasukkan tangannya, niatnya apa? Irtiraf. Irtiraf ini nggak ciduk, nggak cawuk, wadah. Paham gak? Jadi 4 syarat itu ketika tidak terpenuhi, maka air tersebut menjadi mustakmal. Tapi ketika tidak ada syarat yang keempat tidak terpenuhi, berarti airnya banyak dan digunakan bukan untuk sesuci yang wajib, juga belum pisah dari anggota tubuh atau tidak niat irtiraf, maka air tersebut tidak dikatakan mustakmal. Paham napa mboten? Jelas nggih? Bon, niku mustakmal. Bon sakniki bagian nomor kalih yang tadi sudah saya katakan, tahir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi. Banyune suci tapi ora suci, ora bisa nyuciaken. Karena apa? Karena tercampur dengan sesuatu yang suci. Namanya ma'un mutaghayyirun bi tahirin. Sampeyan weruh banyu sekamar mandi gede atau banyu sekolah renang katakanlah wis, atau banyu sekolah. Bareng kaya kowe ana wong
gawa kopi lebokna paling kolam renang karo gula dikutek. Akhirnya sak kolam renang niku dadi ireng kabeh, dadi napa namine? Simpan ngopi fadhol tinggal nyawuk. Banyune akeh, tapi berubah napa mboten? Berubah yang tadinya air mutlak sekarang berubah menjadi air apa? Air kopi. Jadi ada air yang berubah, tapi berubahnya sebab sesuatu yang suci, yaitu kopi atau teh itu kan suci. Paham napa mboten niki? Nah, mbon niku bagaimana hukumnya? Hukum air yang berubah disebabkan sesuatu yang suci, kayak dene kopi, kayak dene teh, atau kayak dene bumbu. Banyu sepanci asale napa namine bening biasa banyu mutlak, tapi dalai bumbu kuning, bumbu kencur, bumbu apa maneh laos dan lain-lain berubah jadi kuah. Ngene mboten? Itu kan sudah berubah. Rasanya wis dadine asin lah, rasa pedes dan lain-lain. Dadine sop kuah, ngene mboten? Apa kuah sop. Itu kan berubah, tapi suci napa mboten? Suci karena dia berubahnya sebab sesuatu yang suci, yaitu bumbu-bumbu masakan. Itu suci. Maka bagaimana? Hukumnya sama dengan mustakmal, yaitu suci, boleh dimakan, boleh diminum, tapi tidak bisa mensucikan. Dipangan monggo, diseruput monggo, nggih kuah monggo. Sing penting ora kena nggo wudu. Seumpama wong pan wudu nganggo kuah sop, mboten saged. Sing penting kan banyu ke. Paham napa niki? Iya. Angger Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi niku angsal seseorang wudu ngangge jus. Ngangge asir nganggo jus, dadi semamana jus jeruk nggo wudu. Niku angsal sing penting banyu. Niku teng mazhab Hanafi. Haji masyaallah. Kula wingi maos kita mazhab Hanafi kula niku angsal rencang anyar saking Turki. Dia belajar di Turki 5 tahun mazhabnya teng Turki niku mayoritas Hanafi mazhabnya. Mazhabnya Hanafi. Wingi kula panggil Ustaz Hadi teng Jakarta nggih. Itu mazhab Hanafi. Wingi dikirimi kitab kula tadi. Diskusi tentang mazhab Hanafi seperti apa? Ya diantaranya bab nikah, ya nikah. Nikah mazhab Hanafi kayak apa di sini? Ya pirang-pirang macam-macam lah ya. Tidak harus saya sebutkan di sini. Pengennya privat dewek niku wis. Nggak akhirnya pada kepengen akhirnya nggak. Teng mazhab Hanafi seperti itu, boleh bersuci dengan asir, dengan apa? Dengan air, ya semacam jus lah, boleh. Wong muhrim nikah besah nikah. Angger mazhab Syafi'i kan orang yang sedang haji umroh nikah tidak sah. Mazhab Hanafi sah. Haji begitu mazhab Hanafi hukumnya sah. Ya diantaranya nikah tanpa wali sah Imam Abu Hanifah. Nikah tanpa wali hukumnya sah. Dan akidu. Ya bon, terus kembali ke masalah banyu ya saja ngalor ngidul maning. Lah, air tersebut, air yang berubah karena sebab sesuatu yang suci, dia suci dan tidak bisa digunakan untuk bersuci ketika memenuhi syarat. Tetapi ketika syarat-syarat ini tidak ada, maka boleh untuk sesuci meskipun airnya berubah. Paham nggak? Air yang berubah sebab sesuatu yang suci sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci dengan beberapa catatan. Kalau ternyata catatan ini hilang, maka meskipun berubah tetap boleh untuk bersuci. Bisa dipaham nggak? Bisa dipaham nggak? Ya contoh, banyu teng kali asale putih karena banjir dadine warnane apa? Warnane butek dadine apa? Coklat. Itu dibuat wudu masih bisa apa enggak? Itu kan berubah airnya. Kue owah kue banyune wis dadi coklat, kotor dan lain-lain. Kenapa kok seorang berwudu masih boleh? Karena tidak memenuhi syarat. Air yang berubah karena sesuatu yang suci, di situ tidak bisa digunakan untuk berwudu ketika memenuhi syarat. Ketika salah satu syaratnya hilang, maka meskipun berubah tetap bisa digunakan untuk bersuci. Nah, apa saja syaratnya? Syaratnya tentang sekawan. Sing pertama,
berubahnya sebab sesuatu yang suci. Sebab sesuatu yang apa? Sing suci. Artinya kecampuran kopi itu kan suci, kecampuran teh, kecampuran bumbu, kecampuran minyak zafaron kan berubah menjadi wangi, atau kecampuran mawar menjadi wangi, menjadi air mawar, berubah. Jadi berubahnya karena sesuatu yang suci. Kalau berubahnya sesuatu yang najis, maka sudah dimasukkan ke dalam air yang najis. Paham? Jadi syarat pertama, berubahnya sebab sesuatu yang apa? Yang suci. At-taghayyuru bi tahirin. Sing nomor kalih, berubah dengan mukhalid. Mukhalid niku napa sih? Mukhalid niku sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari air. Tidak bisa dipisahkan dari apa? Dari air. Contohnya bagaimana? Kopi. Jadi sampean kopi harus dicampur karo banyu bisa dipisah apa mboten? Ora bakal bisa. Ini coba. Sekarang saya kepengin supaya air ini terpisah dari kopinya. Enten sing saged? Enten sing saged misahna kopi sing banyu? Mboten saged pun mukhalid, pun nyampur. Pun apa? Pun nyampur, nggih. Sing mboten nyampur, contohnya apa contohnya? Contohnya ana banyu. Niki banyu suci. Barang kados niku apa namanya anak kayu, anak ud, anak kayu. Kayune mlebu maring banyu sing suci. Kemudian airnya berubah sebab ada kayu tersebut. Dan ini mambunya mambu kayu ya, saiki berubah jadi mambu apa? Mambu kayu. Antara kayu karo banyu bisa dipisah napa mboten? Saged dipisah. Jukut kayune wis dadi banyu. Tapi yang kopi bisa dipisah napa mboten? Lah ini ku bedane. Bedane mukhalid kalih mujawir. Nek mukhalid nyampur karo banyu mboten saged dipisah. Nek mujawir masih bisa untuk dipisah. Jadi kalau berubahnya sebab mukhalid, di situ tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti berubah karena kopi, karena teh, ataupun karena minyak zafaron. Tapi kalau seumpama berubahnya karena mujawir, karena kayu, maka tidak menjadi masalah. Banyune berubah mambu kayu, mboten masalah. Mboten apa? Masalah kenapa? Karena antara kayu dengan air bisa dipisah, namanya mujawir. Jadi tetap bisa digunakan untuk bersuci. Sing nomor 3, syarat nomor 3. Jadi satu nomor kali mohon apa? Berubahnya dengan sesuatu yang mukhalid, yang nyampur. Sing boten saged didamel sesuci. Tapi angel berubahnya karena sebab mujawir, boleh untuk digunakan sesuci, masih boleh, masih aman. Sing nomor 3, air yang suci dan tidak bisa mensucikan karena tercampur yang perkara yang suci ketika perubahannya fahish. Fahish itu apa sih? Fahish itu perubahannya menyeluruh, mayoritas. Kalau seumpama ada air tercampur dengan sesuatu yang suci, ada perubahan tapi sedikit. Boten fahish, kecampuran teh, tapi boten dadi fahish, boten banget berubah. Hanya sekedar warna kuning-kuningnya secuil, masih aman, masih napa? Masih aman. Atau kecampuran kopi tapi secuil kopine, boten masalah. Atau kecampuran zafaron sitik, boten masalah. Tapi kalau perubahan yang fahish, maka di situ tidak bisa digunakan untuk sesuci. Kita tahu kalau itu taghyirna fahish atau tidak fahish. Nama air tersebut berubah apa tidak. Itu membedakan fahish atau tidak fahish. Ketika tercampur kopi berubah menjadi hitam, orang akan mengatakan ini air kopi. Berarti namanya berubah apa enggak? Sudah berubah. Tapi kalau kemudian tercampur kopi tapi tidak fahish berubahnya, sedikit saja, artinya namanya masih utuh. Si banyu kopi apa duduk kopi. Wis ana kopine, duduk kopi. Padahal ana kopine, tapi orang tidak mengatakan ini apa?
kopi. Kenapa? Karena perubahannya sedikit, jadi masih aman. Paham nggak? Kecampuran teh, angger ternyata wis dadi coklat, dadi warna teh, orang menyebutnya ini teh. Nggak, sudah namanya berubah. Tapi ketika tercampur teh, warnanya berubah, tapi hanya sedikit, ana warna kuning-kuning edok. Ki banyu apa? Teh apa duduk? Duduk teh. Ana teh lho wis dicemplungi teh, ini duduk teh. Paham mboten? Jadi fahish atau tidak fahish, berubah sing banget to mboten niku ketika kalau namanya berubah berarti taghayyurnya fahish, kalau namanya masih utuh berarti teng mriku taghayyurnya tidak fahish. Artinya ketika perubahannya hanya sedikit yang tidak sampai merubah nama, maka masih boleh digunakan untuk apa? Untuk bersuci. Iku nomor 3. Si nomor sekawan ayyastaghniyal ma'u anhu ayyumkinu hifdzul ma'i anhu. Yang mencampuri tersebut itu tidak ada hubungannya dengan air. Artinya okelah katakanlah mukhalid. Katakanlah apa? Mukhalid, nyampur. Tapi nyampuran angger coba sampean tingali bedane sepakatan. Banyu dadi ireng gara-gara kopi. Sijine banyu dadi coklat gara-gara endut neng kali. Pada berubah napa mboten? Pada berubah napa mboten? Pada berubah. Sampeyan nyawuk banyu sing kali set coklat, karo sampeyan nyawuk banyu sing soma sing napa namine sing napa namine iku namine kidir napa namine panci sing gedhe set kopi. Didalah harus mekaten. Dalah set lorone. Siji ireng, siji coklat. Pada bae berubah napa mboten? Pada bae berubah. Tapi sijine sing kopi mboten saged kanggo sesuci nggo wudu, tapi sing iki saged sesuci. Padahal pada bae berubah dan berubahnya fahish. Yang membedakan apa? Yang membedakan yang kopi ini air tidak butuh, artinya air dengan kopi itu beda alam. Gimana? Iya, air dengan kopi itu tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau air dengan tin, air dengan tuhlub itu apa? Apa namanya? Lumut. Setiap ada air pasti ada lumut, tidak bisa dipisahkan. Setiap ada air di kali pasti ada apa namanya? Anak pasir atau anak andute. Berarti apa? Banyu karo pasir tidak bisa dipisahkan. Artinya apa namanya? Air tersebut la yastaghni anhu. La yastaghni anhu. Tapi kalau yang apa namanya? Yang kopi, air yastaghni anhu. Jadi banyune nyong ora butuh kopi. Niku yastaghni anhu. Kalau tercampur bahaya. Tapi kalau angger tin siprimen? Tinta nyong gelem ora gelem nyong kudu campur karo tin. Kudu campur karo endut. Berarti ketika tercampur meskipun campurnya fahish tidak menjadi masalah. Karena air tidak bisa lepas daripada endut, tidak bisa lepas daripada pasir. Jelas mboten iki? Paham nggih? Jadi syaratnya sekawan. Air yang suci dan tidak bisa mensucikan karena tercampur dengan sesuatu yang suci. Ada 4 syarat. Ketika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka airnya tetap bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, tercampur dengan yang suci, bukan yang najis. Yang kedua, tercampur dengan mukhalid, bukan yang mujawir. Yang ketiga, taghayyurnya fahish banget nemen, sekiranya namanya hilang, nama banyunya hilang. Si nomor 4, ayyastaghniyal ma'u anhu. Banyu ora butuh. Maring perkara niku. Jelas apa mboten iki? Jelas nggih? Ampun. Enten rekamane sing jenengan tinggal mawon rekaman yang mboten paham. Jadi apa namanya ya Allah ya Rabbi? Air suci mensucikan, air yang suci tidak mensucikan. Yang suci tapi tidak mensucikan ada 2. Mustakmal dengan air yang berubah karena sesuatu yang suci. Sing nomor 3 niki namine maun mutanajisun. Niki sing perlu kula sampean kabeh perhatiaken temenanan. Air yang najis atau air yang terkena najis. Seperti apa?
Air yang terkena najis, artinya berubah menjadi najis, air tersebut najis. Angger najis berarti diinumnya ora oleh. Angger mau mustakmal diinum masih oleh, nggo masak masih oleh. Paham nonton, nggo njaluk sabab masih oleh. Nggih napa nggih? Angger baunya mustakmal, aja dibuang siapa? Jaluk sabab niku masih dapat. Tapi kalau yang najis dinggo wudu mboten saged, dinggo nginum ya mboten saged, nggo masak ya mboten angsal, nggo nyuci ya mboten angsal banyu najis. Paham nggih? Nah, kita harus tahu dulu bahwa supaya kita tahu air itu najis atau tidak najis karena kejatuhan atau terkena sesuatu yang najis, kita perlu tahu bahwa air itu terbagi menjadi dua macam. Yang mau nanti sini khusus, satu air yang kurang dari 2 kullah, atau yang kedua air 2 kullah atau lebih. Paham nanti ini? Air 2 kullah atau kurang dari 2 kullah. Ingin perlu terangkan tentang batasan air 2 kullah. Kalau air sedikit, artinya air di bawah 2 kullah, ben gampang niki sak gelas wis. Niki pasti di bawah 2 kullah. Seumpama banyu sak mriki tiba-tiba ada cicak, apa istilahnya, mengeluarkan kotoran, taine cecek mlebu maring banyu niki. Meskipun tidak ada baunya, banyune ora mambu tai cecek. Ora mambu. Tapi karena airnya sedikit, dengan sebab keterkena najis, maka langsung otomatis menjadi najis. Paham nggak? Air-air yang ada di musola atau di masjid atau di pom bensin yang hanya menggunakan ember kecil, banyunya penuh sekalian wis, itu kurang dari 2 kullah. Kok terkena cipratan kencing, itu yang di dalam ember sudah pasti mutanajis atau najis. Kenapa? Karena airnya kurang dari 2 kullah. Meskipun airnya masih kelihatan bening, meskipun airnya tidak ada perubahan, mambune si mambu banyu, warnanya si warna seperti itu. Tapi karena terkena najis dan airnya sedikit, langsung otomatis menjadi apa? Najis. Kalau najis berarti nggak wisuh angsal mboten. Justru nggak wisuh sampai sikile dadi najis. Nggo cewek saged apa mboten? Ulane sing hati-hati. Nggih napa nggih? Iya dong, cewek-cewek nang masjid sing teng mriku banyune nanggene ember, tengah sebab niku sing hati-hati. Suka amane ya nyuci gayung bar kowe langsung ceweke sing napa? Sing kran niku luwih aman. Mulai teng mobile kula niku pasti enten sing namanya selang. Dadi luwih aman. Dadi kula teng Putih Benung mbok selang. Ketika nemu masjid sing ana nang nggon ember, selangnya cukup, colokna jus, wis nggo ngene nggih, niku lebih aman. Karena kita nggak tahu kalau ternyata oke lah kita hati-hati terhadap air, tapi orang yang sebelum kita apakah hati-hati? Bukan jebule nguyuhe ning ember lho, men. Kurang ajar ngene mboten. Ngerjani wong ngeprank wong sawise lah, kaya ning njaban nang ngantri gedor-gedor bae teko sisan kan dadi sampean ngene apa nggih? Lah ya makanya seperti itu. Jadi sing hati-hati. Nah, artinya bagaimana? Air yang sedikit ketika terkena najis maka sudah otomatis dadi napa? Najis. Meskipun tidak ada perubahan. Paham napa mboten? Lah, kalau air yang 2 kullah atau lebih terkena najis tidak langsung menjadi najis, tapi berubah menjadi najis ketika sifat-sifatnya berubah dari warnanya, rasanya atau baunya. Banyu sekolam, sampean duwe anak-anake mlebu maring banyu kuwe, bar kowe nguyuh ning jero. Bareng nguyuh sampean deleng banyune laka warna uyuh, ora berubah dadi warna kuyuh. Mambune ya langka, rasanya si banyu, wong banyu akeh ora apa-apa. Terus bagaimana? Itu air masih dikatakan suci dan mensucikan. Meskipun terkena apa? Uyuh. Kenapa? Karena salah satu dari sifat airnya tidak berubah. Kecuali mambu uyuh, berarti banyu berubah banyu najis. Atau warnanya jadi warna uyuh, berarti meskipun kathah, meskipun sak kolam gede tetap dikatakan apa? Najis. Paham apa niki? Jadi kalau air sedikit terkena najis langsung otomatis najis. Kalau air yang banyak 2 kullah atau lebih itu
tidak langsung menjadi najis, jadi najisnya kalau ada yang berubah dari sifat-sifatnya yang 3. Bau atau rasa atau warna. 1 sifat tok sudah cukup. Paham napa niki? Nah, supaya sampeyan bisa menghitung air 2 kullah seberapa. Kalau hitung-hitungan liter, dulu itu nggak pakai liter, pakainya ritel. Roknya dulu ritlun. Hitungan masahah pakainya ritlun. Kati. Ternyata ketika memakai ritel itu berbeda antara yang di Baghdad dengan yang di Mesir, dengan yang di Syam, dengan yang di Mekah, di Taif, itu semuanya berbeda. Lah para ulama-ulama muasirin, termasuk saya membaca kitabnya Syarah Safinah yang bernama Ghayatul Muna, itu langsung menghitung dengan hitungan matematika. Jadi gampang. Matematika seperti ini. Sampean bayangan ini kolam. Kolam apa sih nggih? Kolamnya sampean, ini kolam segi 4. Gini apa nggih? Paham napa ten iki? Ini kolam. Ini kolam. Belu yang maning kayak wis. Nah. Niki kolam. Paham napa ten iki? Ini kolam, ini kolam. Ukuran air tersebut aman, artinya disebut 2 kullah atau lebih. Ketika dihitung menggunakan liter, bukan ritel, liter, hitungan sekarang, maka isinya amannya itu 217 liter. 217 liter. Dari mana kita menemukan angka 217 liter? Itu angka aman secara hitung liter. Tapi sampean kan nggak mungkin menghitung liternya kan? Kita hitung orang 170 atau 1, 2, 3, 4 mau dibagi kan malah bingung. Lah kita ganti dengan ukuran masahah, ukuran matematika. Kullah ya kolam yang aman ketika semua sisinya ukurannya adalah zira'un warubu. Zira'un warubu. Panjang zira' warubu, lebar zira' warubu, dalam zira' warubu. Si kurang paham, zira' warubu berapa ukurannya? 1 zira' itu 2 shiber, 2 kilan. Ini 1 zira'. Ini 2 kilan. Yang tangannya khilqah mu'tadilah. Ini 1 zira'. Tambah sak rubu, seperempat. Angel maning nganggo sentimeter langsung. 1 zira' itu 48 cm. 1 zira' berapa? 48 cm. Berarti anggar setengah zira' pinten? 1 zira' 48 cm. Kalau setengah zira' berapa cm? 24. Kalau seperempatnya berarti berapa? 12. Berarti ukuran masahahnya adalah 48 ditambah seperempat zira'. Artinya 48 ditambah 12 sama dengan 60 cm. Artinya ukuran yang aman bagi kolam sampean ya, kolam kula sampean panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Kita hitung ketika dikalikan, di kalkulator kan, dihitung. Oke. 60 panjang dikali 60 lebar dikali 60 dalam itu akan menghasilkan cm kubik 216.000 cm kubik. Lah, cm kubik ini ketika dirubah menjadi volume liter tinggal dibagi 1000. Paham apa tadi? Dibagi 1000, dibagi 1000 si nolnya 1000. Maka akan menghasilkan 216 liter. Paham apa tadi? Jadi itu angka amannya. Swidak diping apa? Dibagi 1000. 216 liter durung aman, tambah 217 liter go angka amane. Paham tidak? Karena banyu 217 liter digunakan go kecebak-kecebuk ya aman. Airnya bukan menjadi mustakmal bekasnya. Kenapa? Karena airnya 2 kullah, bukan disebut air sedikit. Terkena najis ketika tidak berubah maka tetap aman. Paham apa niki? Nah, sampeyan kan nang omah orang mungkin apa namanya ukurannya swidak kan bukan mungkin nggih. Oke, katakanlah kita contoh dengan contoh yang lain. Air yang persegi 4 semacam ini. Seumpama contoh.
Kan saiki sampean duwe kolam semene gedene, orang mungkin banyune full kan? Kadang kan separuh, kadang seprapat. Lah amannya bagaimana? Amannya seperti ini. Sampean niku kolame jerone didalai napa namanya itu batasan supaya tahu bahwa ketika air tingginya segini 2 kula, ketika kurang berarti kurang dari 2 kula. Itu angkanya amannya seperti itu. Jadi contoh. Kita contohkan, contoh nggih ben gampang. Seumpama panjangnya 100 cm. Panjangnya berapa? 100 cm. 100. Lebarnya seumpama 60 cm. Lebar dikali 60. Dalamnya seumpama 70 cm dikali 70. Maka akan menghasilkan angka bagi kolam yang ukurannya 100 kali 60 kali 70 cm akan menghasilkan angka 420.000 cm3. Paham? Tinggal dibagi 1000 untuk menentukan liter. Ketika dibagi 1000 akan mendapatkan angka 420. Artinya 420 liter. Angger penuh banyu 420. Lah supaya angka amannya berapa? Banyu setengah riben. Nah, mulai sampean dibayi angka aman. Kita kira-kira yang tadi dalamnya 70 kita ganti dengan angka 30. Contoh. 1 ping swidak seumpama dalam pit 30 nggih, 30. Aman apa mboten nang 30 cm. 30 menghasilkan angka 180.000 cm3. Artinya kalau dijadikan liter hanya 180 liter. Aman apa mboten? Tidak aman. Masih di bawah 200 liter. Berarti kalau ada kolam yang 100 kali 60 kali 70 ternyata kok airnya hanya 30 cm kedalamannya, maka belum dikatakan aman. Kita ganti angka 40. 100 kali 60 kali 40 akan menghasilkan angka 240.000 cm3. Dibagi 1000 akan menghasilkan angka 240 liter. Aman apa mboten? Aman, di atas 216 atau 217 liter. Jadi yang berkolam gedene jerone 70 dalai sampeyan diukur penggaris jerone, kemudian diukur 40 cm digarisi. Jadi kapan-kapan banyu kurang sing sakmono, ora aman, aja dikobok. Paham napa niki? Ketika lebih dari 40 cm berarti aman. Nggo jeburannya aman, nggo apa ya aman. Karena airnya lebih dari 2 kula. Tinggal wakis alal baki sampai tinggal dihitung kolam masing-masing dengan hitung seperti itu tadi. Panjang, lebar kali dalam, hasilnya berapa dibagi 1000. Maka hasil air itu volume liter. Syali pundi? Nurul Syali. Jelas nggih, paham nggih? Jadi supaya gampang seperti itu. Itu lebih gampang. Niku semangatan. Jadi contoh mana contoh karo ngene Syali. Syali ini dereng mriki. Contoh, wong seumpama kolame ning omah ukurane 110 meter, 110 cm dawane. Kemudian lebarnya katakanlah berapa? Umumnya pira sih kolam sih? Ya, sampai tinggal dikalikan saja nanti gitu ya. Kita katakanlah kali lebarnya 65. Kemudian tingginya seumpama dhuwure pira kolam rata-rata? 60 cm. 60 nggih, 60. Akan menghasilkan angka 110 kali 65 kali 60. Akan menghasilkan angka 429.000 cm3. 429 tinggal dibagi 1000 menjadi 429 liter. Aman apa mboten? Aman. Lah itu kalau penuh. Kalau airnya tidak penuh bagaimana? Tinggal dikira-kirakan saja tingginya berapa ben aman. Coba kita hitung tinggi 30 kurang aman. Kalau 110 kali 65 kali 30 akan menghasilkan 214.500. Kurang dari 216.000. Masih kurang aman. Berarti bagaimana? Dikalikan 5. 110 kali 65 kali 35. Tingginya 35. Menghasilkan angka 250.250 dibagi 1000. Akan menghasilkan 250,25. Artinya berarti aman. Paham napa mboten iki? Jelas nggih? Tinggal sampean berarti engko ngitung kolame dhewek-dhewek ning omah. Ketika banyu penuh tak aman, tapi ketika banyu sing kurang sing penuh setengah atau seperempat atau sepertelu.
Nanti tinggal dihitung ke panjangnya pira, lebarnya pira. Nanti hitungan amannya dikirakan berapa? Ke 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm tinggal dihitung, nanti digaris, disugi cet aman. Cet atau disugi lakban sing ireng. Jadi kapan-kapan banyune kurang semono lagi asat, hari dhuwure garis dienggo wudu aman. Di bawah garis nggo wudu mboten aman. Kira-kira paham napa mboten iki? Jelas nggih. Dadi niku apa namanya hitung-hitungan tentang masalah air. Karena ya katone tanya katone masalah banyu, tapi ini kan perkara akhirat. Karena hubungannya dengan ibadah, wudunya kita, mandinya kita, mencuci bajunya kita tidak lepas dari air. Hubungannya nanti apa? Dengan sholat. Gimana betul? Baca Quran, apa namanya nggawa Quran, kemudian juga tawaf dan lain-lain itu hubungannya dengan air. Makanya supaya apa namanya kita lebih tanabah, lebih ingat, lebih perhatian terhadap masalah air. Mudah-mudahan bermanfaat, manfaat fid din wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walillahil hamdu rabbis samawati rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Allahumma ij'al thawabaha li walidayya ya maliku ya qadiru ya man la syarika lahu wa la wazira. Shalli ala Muhammadin nabiyyi wa fil walidayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mbak. Oh iya, Syekh Ali. Selanjutnya beliau Dr. Habib Syekh Ali bin Ismail Al-Qudaimi